Sementara di Banten, Polda Banten menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap proyek pembangunan perusahaan asing di Cilegon, Banten. 3 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka yakni Muhammad Salim yang menjabat sebagai Ketua Kadin Cilegon, Ismatullah Ali sebagai Wakil Ketua Kadin Bidang Industri, dan Rufaji Jahuri sebagai Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Kota Cilegon. Selain menetapkan 3 orang tersangka yang merupakan pengusaha lokal, polisi juga menyita barang bukti berupa video dan pesan ajakan Ketua Kadin kepada para saksi ke lokasi proyek. Kita telah melaksanakan gelar perkara dan menetapkan 3 orang sebagai tersangka. Adapun 3 orang tersebut, yang pertama adalah saudara IA, yang mana yang bersangkutan adalah Wakil Ketua Kadin Bidang Perindustrian, yang mana perannya adalah menggebrak meja dan meminta proyek 5 triliun untuk Kadin tanpa lelang. Kemudian peran yang kedua, pada tanggal 14 dan 22 April 2025, saudara IA bersama saudara MS ini bertemu dengan PT Total, yang mana adalah perwakilan dari PT Cengda, yaitu memaksakan untuk minta proyek. Kelanjutan kasus pemerasan di Cilegon, Banten yang melibatkan Ketua Kadin Cilegon dan sikap penolakan kehadiran preman berkedok ormas dengan dalih menjaga keamanan Bali. Kita tanyakan ke jurnalis Kompas TV di Cilegon, Banten ada Suherdi, dan di Denpasar, Bali ada Sinta Pramadewi. Kita ke Cilegon terlebih dahulu. Herdi, selamat petang. Herdi, apakah pemerasan terhadap pengusaha oleh Ketua Kadin Cilegon sering dilakukan? Selamat petang, Dipo, bahwa sebelumnya ya kepolisian di Krim Polda Banten sudah memeriksa aksi, yaitu semua yang dalam video yang diduga merupakan dua pengusaha senilai 5 ton kapal lelang. Dan saat itu juga Jumat malam pihak Polda Banten menetap 3 tersangka tersebut, yaitu Ketua Kadin Cilegon, Wakil Ketua Bidang dan Ketua HSI Cilegon. Dan ketiga tersebut itu salah satunya Ketua Kadin sebenarnya bahwa peran tersebut masing-masing dalam mengajak dan untuk demo untuk salah satu pengusaha untuk meminta proyek dan satu tersangka ini pihak kepolisian masih menyelidiki apakah dia sudah sebelumnya proyek ke pengusaha di wilayah Cilegon. Demikian, Dipo. Setelah 3 orang dari Kadin ditetapkan sebagai tersangka, Herdi, apakah ada kemungkinan penambahan tersangka? Singkat saja, Herdi. Ya, kemudian bahwa pihak kepolisian ini masih menyelidiki bahwa mungkin ada tersangka sebelum yang di dalam video, ya, jika ada bukti dia akan mengancam atau membuka proyek ke sebuah pengusaha tersebut. Dan ini juga masih menyelidiki pihak kepolisian yang akan hasil dari pemeriksaan saksi tersebut. Demikian,